Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di channel Math Literasi. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal tentang tes potensi akademik atau TPA, tes bakat skolastik atau TBS, dan pada beberapa tes lainnya juga disebut dengan psikotes. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tes kemampuan visual spasial bagian pencerminan gambar. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tes kemampuan visual spasial bagian perbedaan gambar. Bagi teman-teman yang belum menonton, boleh ditonton juga ya, cek linknya di description box. Kami juga telah membahas soal-soal tentang tes kemampuan verbal, tes kemampuan numerik, dan tes kemampuan penalaran untuk TPA, TBS, dan psikotes. Silahkan cek di playlist kita agar teman-teman juga bisa mempelajarinya. Baik, untuk tes kemampuan visual spasial, bagian pencerminan gambar, teman-teman perlu mengingat kembali sifat-sifat pencerminan. Karena pada tes ini, teman-teman akan diberikan sebuah gambar dan cermin. Tugas teman-teman adalah menentukan hasil pencerminannya. Oleh sebab itu, yang perlu teman-teman ingat adalah seperti apa sifat-sifat pencerminan itu. Nah, sifat pencerminan itu secara umum yang teman-teman butuhkan untuk menjawab soal ini yang pertama adalah besar bayangan sama dengan besar benda. Sifat kedua yang perlu diingat adalah jarak benda terhadap cermin itu sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Nah, yang ketiga, bayangan itu tidak mungkin terbalik atau tegak. Nah, begitu ya, teman-teman. Metode pembelajaran kita pada video kali ini, saya akan berikan teman-teman waktu 15 detik untuk mencoba menjawab soal yang diberikan. Kemudian setelah waktu habis akan kita bahas bersama-sama. Apakah teman-teman sudah siap? Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah A. Mari kita bahas. Teman-teman perhatikan gambar ini. Ini adalah cerminnya dan ini adalah benda. Sehingga bayangan nanti akan berada di sebelah sini ya. Nah, lihat siapa yang paling dekat ke cermin. Itu adalah yang ini dan ini. Benda yang hitam putih ini garisnya kan sekarang seperti ini. Nah, berarti kalau dia dicerminkan nanti garisnya akan seperti ini. Makanya, yang A ini yang benar ya. B juga benar. Kalau C itu salah, udah jelas salah. Karena nggak mungkin yang hitamnya di bawah gitu ya. Yang hitamnya tentu akan tetap di atas. Nah, yang D juga benar untuk gambar di bawahnya. Yang E udah salah. Kemudian kita lihat gambar yang ini. Gambar yang ini garisnya seperti ini ya. Otomatis kalau bayangannya nanti garisnya itu akan berlawanan arah dengan dia, seperti ini. Nah, kita lihat mana gambarnya yang benar. Ini benar, ini juga benar. Ini salah tadi ya, ini udah jelas salah. Ini juga salah, karena arahnya sekarang ke sini. Dia kalau misalnya kita cerminkan, tentu arahnya akan berlawanan ya. Kalau misalnya ke kanan, jadi ke kiri gitu. Kalau ini juga salah, ini udah jelas salah tadi ya. Ini juga salah. Berarti sekarang yang akan menjadi perhatian kita adalah option A atau B. Nah, perhatikan gambar yang ini. Pada option A, arahnya yang hitam di sini. Pada option B, yang hitam di sini. Nah, lihat nih di gambar. Pada gambar, hitam itu ada di atas. Otomatis, pada bayangannya, yang hitam juga harus di atas. Seperti itu. Kemudian yang kita perhatikan itu adalah arah tanda panah. Ini kan panahnya ke kiri. Berarti bayangannya nanti panahnya itu ke kanan. Makanya jawaban yang benar adalah A. Teman-teman paham? Coba kita lihat lagi soal yang kedua. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang.
Waktu habis. Jawaban yang benar adalah B. Mari kita bahas. Pertama, kita lihat posisi titik hitam ini. Berarti yang di bawah ini pastinya udah hitam ya. A, B, C, D, E. Sama-sama udah hitam semua. Kemudian yang kita perhatikan arah lengkung. Ini lengkungnya kan sama-sama searah. Ya, berarti yang A sudah harus kita eliminasi karena dia berlawanan arah. Nah, kemudian kita lihat yang B, AC juga kita eliminasi karena dia hasil pencerminannya tidak sesuai ya. Karena kalau misalnya ini kita cerminkan, otomatis hasilnya juga seperti ini. Sesuai dengan sifat cermin yang udah kita jelaskan tadi. Kemudian, berarti tinggal option B, D, dan E. Kemudian kita lihat yang di bawah itu adalah bulat dan yang di atas adalah tanda panah gitu ya. Kita lihat yang E juga salah karena di E ini bulatnya bulat kosong, berbeda dengan gambar. Kita eliminasi. Kemudian kita lihat di gambar yang kedua. Gambar yang kedua ujung di sininya panah nih, seperti ini, sama-sama panah. Kemudian yang di atasnya ini juga panah. Panah mahkota gitu. Tapi di sini malah lingkaran pada option D. Otomatis D juga salah. Sehingga hasil pencerminan yang tepat itu adalah option B. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah A. Cukup satu hal yang sangat menjadi perhatian di sini adalah gambar ini. Ketika dia dicerminkan, tentu hasil pencerminannya akan seperti ini. Nah, yang hanya seperti itu adalah option A. Option B posisinya di bawah, udah jelas salah. C juga di bawah. Option D, dia malah lengkungannya berbeda. Nah, sehingga dia juga salah. Option E, lengkungannya juga berbeda. Maka hasil pencerminannya adalah A. Lanjut soal yang keempat. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah A. Mari kita bahas. Yang pertama yang harus menjadi perhatian kita adalah posisi ini. Sehingga kita lihat pada gambar yang seperti ini, yang punya ujungnya seperti ini di depan, itu hanya option A. Nah, pada option B, itu salah ya, karena dia yang di ujungnya itu berbeda. Pada option C, yang salah itu arahnya. Seharusnya dia menghadap ke sini ya. Option D juga seperti itu, dia salah arah. Pada option E juga salah arah. Maka jawaban yang benar adalah A. Kita lanjutkan soal yang kelima. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah C. Yang pertama yang bisa kita jadikan perhatikan adalah posisi mata. Maka ketika dicerminkan, seharusnya posisi mata itu di paling kanan. Ini yang A udah benar, B benar, C benar, D benar, E salah. Kemudian yang bisa kita perhatikan adalah lengkung yang bawah ini ya. Yang A benar, B benar, C benar, D salah karena dia lurus. Setelah itu yang bisa kita perhatikan adalah gambar ini. Dia lurus ya, sehingga yang A salah, B benar, C benar. Nah, berarti yang tinggal menjadi perhatian adalah B dan C. Oke, selanjutnya yang bisa kita jadikan perhatian adalah seharusnya yang berada di depan cermin ini adalah gambar ini. Baru yang di sebelah belakangnya yang garis ini. Sementara untuk yang B posisi kakinya ini berbeda gitu ya, sehingga yang B salah. Maka hasil pencerminan yang tepat adalah gambar C.
Kita lanjutkan soal yang keenam. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah C. Kita lihat, yang pertama yang kita perhatikan adalah gambar ini. Bagian bawahnya adalah lingkaran kosong dan bagian atasnya seperti tanda panah. Kita lihat yang paling depannya seperti ini, mana A udah bisa kita eliminasi ya, karena di depannya bentuk zigzag. Yang B juga bisa kita eliminasi karena di bawah panah, di atas bulat kosong. Jelas terbalik dengan gambar ini. Kemudian yang C benar, yang D juga bisa kita eliminasi karena yang di depan cermin malah zigzag. Salah. E juga kita eliminasi karena di depannya adalah zigzag. Sehingga hasil pencerminan yang tepat adalah option C. Kita lanjutkan soal yang ketujuh. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah A. Yang pertama yang bisa kita perhatikan adalah gambar ini. Nah, berarti yang di depan cermin adalah garis lurus. Setelah itu, di bawahnya ini garis yang kecil. Nah, seperti ini. Kita lihat mana yang cocok. B udah jelas salah, karena gambarnya beda ya, yang B ya. Yang C juga salah. Yang D juga salah. Karena di atasnya seharusnya yang runcing seperti ini. Atasnya runcing. Nah, berarti hanya A yang benar. Karena A di sini lurus. Nah, dan di atasnya runcing. Sehingga hasil pencerminan yang tepat adalah option A. Kita lanjutkan. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah B. Yang pertama, kita lihat dulu arahnya. Gambar bayangan seharusnya seperti ini, kira-kira arahnya ya. Otomatis yang A bisa kita eliminasi, yang E juga bisa. Setelah itu, yang kita perhatikan adalah ini. Ya. Nah, sehingga B benar, C salah, karena C nggak ada panahnya, malah lurus saja seperti ini ya. C salah. Yang D benar, berarti tinggal kita perhatikan B dan D. Setelah itu, yang akan kita perhatikan adalah arah arsirannya. Yang diarsir berarti yang sebelah atas. Nah, B dan D juga benar. Setelah itu, ini kunci kecilnya. Ini dihitamkan. Sementara di sini dia bulat kosong. Sehingga hasil pencerminan yang benar adalah B. Lanjut, waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah A. Pertama, yang perlu kita perhatikan adalah gambar yang di depan ini. Nah, karena arah runcingnya ke depan, berarti untuk di sini runcingnya juga ke depan. Terus di sininya lurus, di sini runcingnya ke belakang, berarti di sini juga harus ke belakang. Nah, seperti ini. Kita lihat mana gambar yang cocok. Yang jelas A cocok, B salah, C juga salah, D juga salah. Ini udah jelas salah kali nih, karena arahnya aja udah beda gitu ya. Kalau E benar. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah segitiganya. Segitiganya ini dihitamkan dan arahnya menghadap ke cermin. Berarti di segitiga di sini nanti arahnya juga menghadap ke cermin dan dihitamkan. Otomatis karena tadi yang tersisa adalah A dan E lagi, berarti yang dihitamkan itu hanya yang A.
Sehingga hasil pencerminan yang tepat adalah option A. Kita lanjutkan soal nomor 10. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah A. Yang jelas yang udah bisa kita eliminasi adalah option C. Kenapa? Karena atasnya seharusnya bulat hitam penuh, tapi yang ini malah persegi. Kemudian yang bisa kita eliminasi adalah option D. Karena di bawah lingkaran kecil yang hitam penuh ini ada persegi panjang yang juga hitam penuh. Di sini tidak hitam penuh. Option E juga bisa kita eliminasi. Berarti tinggal option A dan option B. Kemudian yang bisa kita perhatikan adalah gambar yang ada di dalam tangan lingkaran ini. Yang paling dekat dengan cermin, gambarnya seperti bulan sabit ya. Nih. Dan yang paling belakang atau yang jauh dari cermin ini seperti tanda panah lah gitu kira-kira. Nah, otomatis jawaban yang benar adalah A. Karena di option B, yang dekat ke cermin justru yang tanda panah dan yang jauh itu yang seperti bulan sabit. Nah, itu yang salah. Berarti hasil pencerminan yang tepat adalah option A. Lanjut soal yang ke-11. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah C. Mari kita bahas. Yang pertama yang akan menjadi perhatian kita adalah gambar ini. Dia yang paling dekat ke cermin ya. Nih. Ada lingkaran di atasnya, terus di bawah ada panah yang mengarah ke kiri atau berlawanan dengan arah cermin gitu ya, menjauh dari cermin. Sehingga bayangannya juga seperti itu. Di atasnya bulat kosong seperti ini dan di sini ada tanda panah yang menjauh. Option A benar, option B salah karena terbalik, option C benar, option D salah, dan option E benar. Selanjutnya, yang menjadi perhatian kita adalah posisi segitiga ini. Nah, segitiga ini dia itu hitam penuh, berarti A salah, B udah jelas salah tadi ya. Terus E juga salah. Karena E bulat kosong. Berarti yang udah jelas benar itu adalah C. Karena dia juga hitam penuh. Berarti hasil pencerminan yang tepat adalah C. Kita lanjutkan soal yang ke-12. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah D. Mari kita bahas. Yang pertama yang akan kita perhatikan adalah bagian depan ini. Bentuknya menyilang dan kosong. Sehingga option A salah, option B salah. Tinggal option C, D, dan E. Kemudian yang kita perhatikan gambar ini. Dia itu tetap menyilang tetapi dihitamkan. Sehingga option E salah. Yang masih benar adalah option C dan option D. Kemudian kita perhatikan ditutup. Ditutup ini dia dibagi menjadi dua bagian. Yang dekat ke cermin dihitamkan. Nah, ini malah dibuatnya menyerong kayak gini ya. Dan yang dihitamkan itu yang jauh dari cermin. Berarti yang paling tepat hasil pencerminannya adalah option D. Paham ya teman-teman? Kita lanjutkan soal yang ke-13. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah E.
Yang pertama kita perhatikan adalah gambar ini. Dia adalah persegi panjang hitam penuh. Seperti ini. Nah, otomatis yang paling dekat ke cermin itu adalah persegi panjang hitam penuh. A salah, berarti ya. B salah, dan C salah. Tinggal option D dan option E. Kemudian yang kita perhatikan adalah belah ketupat ini. Yang di bawah itu seharusnya hitam penuh. Sehingga option D juga salah. Otomatis hasil pencerminan yang paling tepat adalah option E. Satu lagi lah ya, soal yang terakhir, soal nomor 14. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah option B. Yang pertama yang kita perhatikan adalah arah. Nah, kalau menurut arah berarti option C udah salah, D salah, dan E juga salah. Tersisa sekarang option A dan option B. Kita lihat posisi titik. Pada soal, titik hitamnya ini berada di atas, tapi pada option A itu berada di bawah. Otomatis yang A juga salah. Artinya, hasil pencerminan yang paling tepat adalah option B. Oke? Teman-teman, itu tadi 14 soal tentang pencerminan gambar. Semoga teman-teman udah memahami ya bagaimana cara melihat hasil pencerminan yang tepat. Terima kasih teman-teman untuk menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa support kami dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang membutuhkan. Sehingga video ini semakin bermanfaat dan kami semakin bersemangat untuk membuat video-video baru. Kita tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.